IShowSpeed tiba-tiba pingsan di tengah IRL streamnya. Oke, jadi kemarin IShowSpeed sedang dalam IRL stream Caribbean Tournya yang dimulai dari tanggal 25 April 2026. Kemarin dia juga udah melakukan underwater stream di Granada yang udah gua bahas di video sebelumnya. Dan ada satu hari, tepatnya tanggal 29 April kemarin, Speed berencana untuk melakukan tur ke 4 negara sekaligus di Karibia dalam satu hari, yang berakhir jadi 5 negara. Dia mulai streamnya di Dominika. Dia ngelakuin banyak aktivitas, nari berkali-kali dan ketemu banyak crowd fansnya. Stream di Dominika ini berlangsung sekitar 2,5 jam, kemudian dia langsung terbang ke negara selanjutnya, yaitu Guadeloupe. Di Guadeloupe, crowd fansnya udah rame nunggu di luar bandara, bahkan sampai di kota dia terus dikejar. Dia kemudian juga ditantang balapan lari sama Albino Jingzi. Speed lari sambil pegang GoPro dan gendong tas TVU. Dan dari Dominika ke Guadeloupe, cuacanya terus panas di Karibia ini. Crowdnya juga terus ramai dan chaos. Speed juga belum makan dengan proper. Dia cuma nyicipin sedikit aja beberapa makanan dari tempat yang dia datengin. Kemudian ketika dia mau ke sebuah pulau di daerah Guadeloupe pakai kapal, di sini dia udah kelihatan capek dan kekurangan air. Dia sendiri bilang, dan di motorboat atau kapal, dia bilang dia butuh karbohidrat, gula, atau coklat untuk energinya. Tapi kemudian ada fansnya yang ngasih es semacam popsicle dan Speed benar-benar merasa terbantu dengan itu. Dia lanjut perjalanan pakai motorboat ke pulau selanjutnya yang masih di daerah Guadeloupe. Dia sampai di sebuah pulau yang gue juga nggak tahu ini pulau apa namanya, karena Speed nggak nyebutin atau benar-benar ekspor pulau ini. Di sini Speed cuma kayak singgah sebentar, makan sebentar, kemudian lanjut pergi lagi dari pulau itu pakai jet ski. Nah, ketika dia naik jet ski, dia ngebut dan nabrak ombak berkali-kali sampai kemudian dia baru sadar HP yang dia tempelin di tangannya untuk baca chat jatuh. Setelah itu dia cukup nyesel karena HP itu nggak murah dan dia beli langsung di Cina. Buat yang nggak tahu, itu HP Huawei 3 Fold, HP lipat 3 layar yang Speed beli waktu turnya di Cina. Dia juga nggak cuma beli satu HP pada saat itu. Dan ini juga mungkin agak salah. Kenapa dia malah pakai HP itu untuk lihat chatnya yang ditempelin di tangannya? Karena jelas-jelas resiko bakal jatuh atau hilangnya besar. Tapi kemudian tur harus berlanjut, nyari HP yang jatuh di tengah laut jelas hampir impossible. Dan Speed juga jadi agak bad mood setelah itu. Dia kemudian juga sempat jatuh dari jet ski, kemudian lanjut lagi turnya sampai kembali ke bandara untuk terbang ke negara selanjutnya. Kurang lebih sekitar 3 jam dia tur di wilayah Guadeloupe, kemudian dia langsung terbang lagi ke Saint Kitts. Di pesawat dia udah bilang dia pengen istirahat dan tidur siang sebentar, tapi dia juga bilang kalau dia tidur sebentar sekarang dia bakalan shutdown atau mungkin tidur lelap. Jadi dia milih untuk nggak tidur di pesawat dan tetap aktif. Sampai akhirnya landing di Saint Kitts and Nevis. Dia langsung jalan dengan mobil yang udah disiapin di sana. Dan by the way, di stream tour ini dia disponsorin sama Expedia, sebuah travel service. Jadi di setiap negara Speed udah disiapin mobil sama Expedianya, mobil Escalade dengan livery kuning dan tulisan Expedia. Speed selalu duduk di atas rooftop, bukan di dalam mobil. Jadi kemungkinan ini juga bisa jadi penyebab kenapa dia kemudian pingsan, karena ya dia terus kena angin kenceng di jalan dari pagi sampai malam. Kemudian sampai di Saint Kitts, destinasi pertamanya ada di bukitnya yang punya views cukup bagus. Di sana dia nyanyi, nari, dan juga backflip. Kemudian setelah itu dia nyetir sendiri mobil UTV ke daerah bagian pinggir pulau Saint Kitts. Yang setelah itu dia nyobain makanan khas Saint Kitts di sana. Dan dia sendiri bilang jangan sampai kenyang. Di sini dia cuma nyobain aja. Jadi nggak bener-bener makan full, cuma nyicipin sedikit aja. Kemudian dia lanjut nyetir lagi, ngelihat pemandangan dan sunset di sana. Kemudian dia singgah ke KFC, balapan sama keledai, dan lanjut lagi perjalanannya naik mobil. Ketika dia ketemu crowd yang ramai di daerah kotanya, dia kemudian turun dan jalan di tengah crowd. Nah, di sini ada satu momen lucu di mana Speed jalan ngelewatin kolong kaki badut yang kakinya panjang ini. Tapi ada satu orang yang mungkin terlalu rendah atau speednya yang kurang nunduk ketika ngelewatin kolongnya. Sampai akhirnya dia jatuh dan nimpa juga Speed. Setelah keramaian di sini,
dia kemudian langsung lanjut naik mobil untuk balik lagi ke airport dan terbang ke Saint Martin, negara selanjutnya, negara keempat. Di sini dia restream dulu karena maksimal live stream untuk VOD di YouTube itu 12 jam. Jadi bagian negara Saint Martin ini terpisah streamnya di YouTube. Plus kemudian nanti ada tambahan ke Saint Martin daerah Perancisnya di stream ini. Tapi tetap ini masih satu hari. Totalnya jadi sekitar 15 jam stream dalam satu hari ke 5 negara di Karibia. Sesampainya di Saint Martin, waktunya udah malam. Dia terus lanjut seperti negara sebelumnya. Crowdnya udah rame, turun naik mobil yang udah disiapin. Dia kemudian langsung jalan pakai mobil, interaksi dan ketemu banyak orang di sepanjang jalan. What? I didn't even know that the whole time. Whole time I was promoted as 4. But it's gonna be 5 countries in one day. Sampai kemudian berhenti di daerah yang crowdnya udah sangat chaos atau penuh saking ramenya. Dia di sini ikut masuk ke dalam crowdnya, kemudian nyanyi, dance, ngikutin drummernya, sampai kemudian nyanyi ke atas stage. Dan dia ngelakuin hal yang jelas nguras energi kayak gini. Sampai kemudian setelah itu dia lanjut lagi perjalanannya untuk kemudian ke tempat semacam press conference tour records 4 negara dalam satu harinya ini yang disponsori oleh Expedia. Tapi ketika dia baru sampai di tempatnya dan jalan masuk ke dalam, tiba-tiba Ice kelihatan capek dan langsung shutdown badannya, yang kemudian langsung diangkat security-nya dan live streamnya diberhentiin dulu sebentar. Di momen ini, Speed udah kehilangan kendali dan gak bisa nutupin lagi kelelahannya. Karena sebelumnya, dari awal stream, dia udah berusaha untuk menutupi rasa lelahnya itu dan menunjukkan dirinya masih aktif atau semangat. Tetapi di awal stream di Saint Martin ini, dia udah bilang kalau energinya udah tinggal 30%. Dan di ujung turnya di Saint Martin ini, dia udah bener-bener lowbat sampai badannya otomatis shutdown sendiri. Tapi setelah itu, dia kemudian balik lagi dan bilang dirinya masih kuat untuk lanjut. Dia langsung push up untuk nunjukin dirinya masih kuat dan juga untuk memacu adrenalin badannya supaya aktif lagi. Walaupun itu sebenarnya juga jadi menguras energi. Dia kemudian lanjut jawab beberapa wawancara di press conference-nya sampai selesai. Dan ketika dia balik ke mobil, dia nanya berapa lama jarak dari tempatnya itu ke bagian negara lain di Saint Martin wilayah Prancis. Dan setelah tahu jaraknya cuma sekitar 20 menit naik mobil dari tempatnya itu, dia langsung minta untuk segera berangkat ke sana untuk bikin rekornya ini jadi 5 negara dalam satu hari. Walaupun dia sendiri udah bilang kalau tenaganya ini udah tinggal sisa 10% dan kelihatan dirinya udah sangat lelah, tapi dia tetap maksain untuk pergi ke sana, duduk di atas mobil yang mana kena angin lagi di malam hari. Tapi akhirnya dia bisa sampai di Saint Martin wilayah French. Di sana udah banyak crowdnya yang nungguin kedatangannya. Tapi di sini dia nggak tour atau keliling lagi. Dia cuma sekedar menginjakan kakinya di daerah itu. Kemudian setelah streamnya mau selesai, badannya langsung kembali maksa untuk shutdown. Dia juga udah bilang kalau dia bakal istirahat dulu selama 2 hari di tour Karibiannya ini. Jadi ya itulah gilanya seorang Speed. Dedikasi dan energi yang dia berikan untuk live streaming ini gak main-main. Dan dengan ini, kayaknya dia udah bisa dipastiin bakal jadi streamer of the year lagi berturut-turut di Streamer Awards 2026 nanti karena dedikasi dan gebrakan di dunia live streaming yang udah dia buat di tahun ini.